Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Para bini sepuh, para kiai, para ustadz dan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, insyaallah sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, kita semua Bapak Ibu sekalian masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa untuk melakukan taklim, belajar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjalaninya, fa insyaallah ini termasuk amal yang soleh. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri tauladan kepada kita yang baik bagaimana menjalani kehidupan ini, bagaimana mengatasi problem kehidupan ini dengan syariat yang dibawanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus meneladani sunnah-sunnahnya di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kita umatnya ini mudah-mudahan juga senantiasa setia kepada sunnah beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca zikir dulu ya. Saya dulu diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita yaitu tentang mengafani atau mengkafani jenazah. Kalau kemarin memandikan, sekarang kita akan mengkaji tentang mengkafani. Kita baca dahulu surat Al-A'raf ayat 26-27 ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa alaikum libasa yuwari sawatikum yuwari sawatikum warisha warisha walibasut taqwa walibasut taqwa dzalika khair dzalika khair dzalika min ayatillah dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum kama akhraja abawaikum minal jannati minal jannati yanzi'u anhuma yanzi'u anhuma libasahuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum innahu yarakum huwa wa qabiluh huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. awliya'a lilladzina la yu'minun. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala niki berbicara tentang pakaian. Ini kelihatannya nampaknya ayat ini pernah saya sampaikan juga ini terkait dengan masalah aurat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, ya bani Adam, wahai anak turun Nabi Adam. Artinya kita sebagai manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kita dipanggil dengan Bani Adam, dihubungkan dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu begitu mulianya. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu adalah keturunanipun nabi, keturunanipun para nabi. Jadi nenek moyang kita itu nabi. Karena nenek moyang kita itu nabi yang mulia itu, maka sebenarnya ini ada semacam simbol moralitas, ya, menekankan Allah Subhanahu wa taala makna moralitas bagi kita dan juga spiritualitas. Artinya kalau nenek moyang kamu itu seorang nabi, ya paling tidak kamu sebagai manusia itu bisa mendekati moralnya itu seperti para nabi.
Karena Anda, kita semua itu adalah keturunan Nabi, artinya Nabi itu sebagai kudwah, sebagai kudwah ataupun uswah, itu artinya apa yang dilakukan oleh para Nabi itu pasti bisa kita lakukan. Karena itu nenek moyang kita. Nabi itu sebagai manusia, kita juga sebagai manusia. Yang membedakan kalau para Nabi itu adalah diberikan wahyu, kalau kita itu hanya sekedar mengikuti apa yang diajarkan oleh para nabi itu tadi. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan aspek moralitas dan juga spiritualitas kepada kita. Kita disebut sebagai dihubungkan, dikaitkan ya dengan Nabiullah Adam alaihissalam yang pernah menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalam aspek spiritualitas, di mana dulu Nabiullah Adam itu pernah menghuni surga, bertobat, berbuat salah, terusir dari surga, bertobat dan kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita sebagai anak cucunya itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kembali seperti Nabiullah Adam, yaitu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah tempatnya iblis, tempatnya setan. Tempatnya iblis, tempatnya setan itu kan di neraka. Tetapi tempat kembalinya Nabiullah Adam niku adalah di surga. Nah, ini disebutkan ya Bani Adam qad anzalna, kami Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kami telah menurunkan alaikum, ya, alaikum kepada kalian apa libasan, baju. Telah menurunkan kepada kita itu berupa baju, kain. Ya, dalam pengertian ini bahan-bahan yang dapat digunakan untuk bisa menutupi aurat kita. Kalau dulu pada zaman Nabiullah Adam niku ketika ketika terusir dari surga itu kan dalam keadaan telanjang. Dia meraih dedaunan kulit pohon dalam rangka untuk menutupi auratnya, begitu. Nah, sekarang kayu-kayu, kulit pohon dan sebagainya itu dengan teknologi kemampuan manusia bisa kita jadikan sebagai kain, ya, kapas, macam-macam itu dapat dijadikan, ditenun sedemikian rupa menjadi kain yang kemudian dapat menutupi aurat kita. Yuwari, yang menutupi sauatikum, aurat, ya, aurat kita. Dari kata sau'ah itu dari kata sesuatu yang buruk. Buruk di sini bukan buruk lidzatihi, bukan esensinya itu yang buruk, tetapi karena faktor yang lain. Maksudnya aurat itu, ya, aurat itu disebut di sini sebagai sau'ah, sesuatu yang buruk itu bukan auratnya itu yang buruk. Buruknya itu karena faktor terlihat. Nah, itu loh. Jadi sesuatu yang lain, kalau auratnya itu tidak buruk, tapi karena faktor terlihat itu menjadi buruk, begitu. Jadi yang namanya ada haram itu kan haramun li dzatihi wa haramun li ghairihi. Haram karena faktor zatnya, dan ada haram yang faktor yang bukan zatnya. Kalau haram yang faktor zatnya itu seperti babi, itu faktor karena zatnya. Tapi kalau umpamanya duit itu kan halal, ya. Tapi kalau duit curian itu menjadi haram. Kalau duitnya sendiri itu halal. Tapi kalau duit curian itu menjadi haram. Nah, karena apa? Caranya di dalam mendapatkan itu dengan cara mencuri, begitu. Demikian juga aurat itu sesuatu yang pada esensinya nggak haram, tapi karena faktor terlihat itu menjadi haram. Nah, itu maksudnya begitu. Okay? Di sini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan yuwari, menutupi sau'atikum, sesuatu yang buruk darimu, maksudnya aurat yang kamu miliki itu menjadi buruk karena faktor terlihat, sehingga kemudian ditutup itu tadi. Warisan,
dan sesuatu yang pakaian yang indah itu risan. Ya, risan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik bagi kita. Maksudnya pakaian takwa itu pakaian yang dapat menutup aurat kita dalam rangka untuk kehidupan kita itu, dalam rangka untuk bertakwa, dalam rangka untuk dekat, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Nabi menika disebutkan ngeten niki ya, al imanu uryan wa libasuhu taqwa. Iman menika masih telanjang. Iman. Al imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Iman itu masih rupane menika isih telanjang, belum ada pakaiannya. Dan pakaian iman itu adalah ketakwaan. Nah, karena apa? Kalau sekedar iman itu belum ada ujian. Nah, takwa itu sudah melalui proses ujian untuk membuktikan bahwasanya iman kita itu benar ataukah tidak. Itulah dari ketakwaan. Yang dari kata waqo yang artinya berhati-hati. Dengan keimanan itu kita menjadi, hidup kita itu menjadi berhati-hati. Karena apa? Kita berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang kemudian itu menjadi pakaian keimanan kita. Nah, itu pakaian keimanan kita. Maka di sini disebutkan walibasu taqwa, dan pakaian takwa itu adalah dzalika khair, itulah yang terbaik, pakaian yang terbaik. Dzalika min ayatillah, yang demikian itu termasuk ayat-ayat Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan sarana bagi kita, bagi kehidupan kita yang berupa pakaian itu merupakan satu pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala, begitu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yadhakkarun. Mudah-mudahan mereka itu, kita semua manusia itu yadhakkarun, dapat mengambil pelajaran. Nah, itu dapat mengambil pelajaran. Nah, ini kemudian di dalam ayat yang kedua disebutkan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la yaftinannakum, jangan sampai menguji, menggodamu. Ya, jangan sampai sekali-kali setan itu menguji, menggodamu. Yaitu la yaftinannakum, janganlah sekali-kali menguji, menggodamu. Siapa? Asyaitonu, para setan itu. Kama, sebagaimana akhroja, dia telah mengeluarkan abwaikum, kedua orang tua kalian, yaitu Nabiullah Adam dan Hawa. Dari mana? Minal jannati, dari surga. Sebab dikeluarkannya Adam dan Ibu Hawa menikah dari surga karena apa? Karena diuji, karena digoda oleh setan. Yang zi'u anhuma, yang mana ujian itu adalah setan itu melepaskan, hendak ingin melepaskan. Dari mana? Anhuma, dari keduanya. Apa yang dilepaskan itu? Libasahuma, pakaiannya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Gara-gara pakaian itu lepas, ya, maka terusir dari surga. Nah, itu. Jadi gara-gara pakaian bapak ibu kita dahulu lepas karena digoda setan itu, maka kemudian terusir dari surga. Nah, itu. Sebab sebenarnya bukan secara langsung lepasnya menikah. Jadi setan menika nggoda kita bukan lepas pakaianmu, bukan buatan ngoten. Dikasih sesuatu yang lain supaya pakaiannya terlepas. Dikasih menapa? Digoda kalih makan buah buah khuldi. Ngoten niku. Dikasih buah khuldi, akhirnya apa? Pakaiannya terlepas. Ini menjadi satu ibarat Bapak Ibu sekalian kepada kita. Jadi setan menggoda kepada kita itu tidak secara ujuk-ujuk tiba-tiba. Kalau kita mungkin
disuguhi minuman keras secara langsung pasti kita menolaknya gitu. Ada cara yang lain yang lebih halus daripada itu. Supaya minuman itu tetap tersaji di dalam mungkin di di dapur kita, di rumah tangga kita dan seterusnya itu tadi. Yaitu ya sekarang saya kira dalam konteks makanan begitu luar biasa dalam hal itu. Ya. Ya sebagai contoh umpamanya sekarang itu yang namanya minuman keras itu bisa digunakan dalam kaitannya untuk campuran makanan. Ya kan? Babi, kalau kita disuruh makan babi secara langsung nggak mau kita. Tetapi kalau wujud babi itu dalam wujud sudah dalam wujud sosis kita nggak ngerti gitu. Nggak paham betul kertas kita. Gelatin ya, itu yang digunakan untuk bahan adonan untuk adonan itu supaya halus, supaya itu kan dari bahan-bahan gelatin babi itu. Nah, itu kalau kita nggak ngerti itu. Nah, itu sarana lain yang kemudian itu kita gunakan untuk campuran. Oh, ternyata itu adalah bahannya dari babi. Banyak begitu Bapak Ibu sekalian. Ya Nabiullah Adam dulu digoda oleh iblis setan itu, lepas pakaianmu, jelas Nabiullah Adam mboten purut, tapi digoda dengan yang lain, kasih makan. Akhirnya apa? Supaya lepaslah pakaian keduanya itu ya, yang kemudian membuat malu mereka. Akhirnya mereka terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Innahu yarakum wa huwa qabiluhu, sesungguhnya setan itu yarakum, melihat kalian. Kalau kita itu telanjang, aurat kita terbuka, dilihat oleh setan, seneng setan menika. Yang pesta setan, wa qabiluhu, dan pasukannya. Min haitsu la tarawnakum, sementara kalian itu tidak akan pernah melihat mereka. Mereka senang pesta melihat aurat kita gitu kan, terbuka begitu. Ya, kita nggak ngerti kalau mereka itu melihat kita. Menikah. Inna ja'alna syayatina, sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu auliya. Auliya menikah adalah penolong-penolong. Ya, sebagai penolong-penolong, wali, dari kata wali jamaknya aulia, sebagai teman setia, ya, sebagai pemimpin. Untuk siapa? Lilladzina, orang-orang la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus di sini pakaian bagi kita, bagi orang yang hidup dan orang yang akan sowan ing ngarsanipun Gusti Allah menika penting. Ya. Ketika dulu Nabiullah Adam menika terusir dari surga menika sebab telanjang. Telanjang karena pakaian yang merotoli menika. Maka kalau kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, ketika kita kembali itu kembali dengan pakaian kemuliaan. Nah itu. Makanya syariatipun ketika orang meninggal dunia menika dikafani itu adalah pakaian kemuliaan. Nah itu. Pakaian kemuliaan. Ini syariatnya kepada kita yang hidup itu dalam rangka untuk memuliakan orang yang meninggal dunia itu, sowan ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengkafaninya. Itu karena syariat. Karena yang namanya libas menika, ya, libas itu di samping kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari menjaga aurat kita, juga dalam rangka untuk ketika sowan ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggali umpamanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menika, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad menika. Dari Abdullah bin Abbas, Nabi menika ngendika, "Ilbasu min thiyabikumul bayad." Ya.
ilbasu, berpakaianlah kalian itu min siyabikum, dari pakaian yang kalian miliki, al-bayadha, yang berwarna putih. Nah, berwarna putih. Nih, katanya orang itu pakaian berwarna putih itu pakaian apa namanya, simbol kesucian, juga simbol ketika kita mau apa namanya ya ngibadah yang puncak menika haji menika nggih. Pakaian putih menika nggih. Dan ketika kita mau sowan ing ngarsanipun Allah menika nggih juga morinnya pakai mori putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena yang namanya pakaian putih itu adalah sebaik-baik pakaian untuk kalian. Wa kafinu fiha, dan kafanilah dengan pakaian putih itu mautakum, ketika kalian meninggal dunia. Niki syariatipun Bapak Ibu sekalian. Dan terus disinilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan. Jadi menutup aurat itu tidak sekedar pada saat kita masih hidup, tetapi juga pada saat kita sudah meninggal dunia disyariatkan untuk auratnya itu dijaga, jangan sampai terbuka dengan ditutup dengan mori menika, dengan kain kafan menika. Niki Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait apa namanya? Para ulama niki telah berijma bahwa mengkafani jenazah menika adalah fardu kifayah niki ya. Karena didasarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Memang kalau dalam konteks kehidupan sosial menika yang kalau warna ini itu memang pilihan. Ngeten iki pilihan ya, karena faktor budaya. Tapi inti pokoknya bahwa pakaian itu adalah yuwari sauatikum, menutup aurat yang kita miliki, itu intinya di sana. Kalau masalah warna enggak masalah itu. Hanya saja ketika apa namanya? Ketika meninggal dunia, kalau ada kain yang berwarna putih itu memang diutamakan. Ya, diutamakan menggunakan kain yang berwarna putih untuk morinya itu tadi, untuk kafannya itu tadi. Ya, itu. Kalau ora ono ya kain batik nggih angsal. Wong gak ada. Nggih. Kemudian hadis yang kedua menika disebutkan menika nggih. Hadis yang kedua. Jadi Khobab bin Arad ini diceritakan terkait dengan apa peristiwa perang Uhud menika. Ini menyedihkan sekali ini peristiwa ini pun. Jadi beliau dicerita hajar nama Rasul sallallahu alaihi wasallam nabtaghi wajh Allah. Kami berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa wajaba ajruna 'ala Allah, dan kita pun mendapatkan upah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Fa minna man madha lam ya'kul min ajrihi syai'an, tetapi ada di antara kami yang memperoleh upah karena faktor bekerja itu, yang karena faktor jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu belum sempat memakan dari upahnya itu tadi sesuatu apapun, sudah keburu meninggal dunia. Siapa itu? Kata dia, minhum Mus'ab bin Umair, sahabat Mus'ab bin Umair. Ini Mus'ab bin Umair menika Bapak Ibu sekalian seorang ahli Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, hafid Al-Qur'an, yang dikirim oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam pertama kali untuk mengajari orang-orang Madinah. Jadi Mus'ab bin Umair itu salah seorang sahabat yang dikirim secara khusus oleh Rasulullah mengajari orang-orang Madinah belajar Al-Qur'an. Orang-orang Madinah sampai berbaiat kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu karena jasanipun Mus'ab bin Umair. Nah ini Mus'ab bin Umair. Jadi sebelum hijrah Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain belum hijrah ke Madinah, Mus'ab menika sudah dikirim dalam rangka untuk mengajarkan Al-Qur'an
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, penduduk Madinah. Jadi istilahnya dai khusus, ya, dai khusus yang dikirim secara khusus oleh Rasulullah untuk mendakwai orang-orang Madinah. Sehingga ketika orang-orang Madinah itu siap semuanya, mereka itu sudah banyak yang Islam, siap menerima Rasulullah dan para sahabatnya, baru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Ini sahabat Mus'ab. Dan pada saat perang Uhud itulah sahabat Mus'ab bin Umair itu gugur. Yaitu ini ketika tahun ketiga atau keempat hijrah. Jadi sekitar 3-4 tahun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada Madinah, ikut perang bersama Rasulullah, beliau gugur di Uhud menikah. Dan sahabat Khobab ini menceritakan, "Falam najid say'an nukaffinuhu fihi ila namirah." Kami itu tidak memiliki sesuatu apapun ketika beliau meninggal dunia dalam keadaan syahid di medan perang itu. Ila namirah, kecuali selendang. Selendang yang berwarna hitam putih. Kalau dulu itu hitam, warna itu kan belum berwarna macam-macam. Nek hitam nggih putih ngoten mawon. Kain menika hitam putih nggih. Falam najid say'an nukaffinuhu fihi ila namirah, kecuali selendang yang wujudnya hitam dan putih itu, kunna idza ghataina biha, kami ketika menutup jenazahnya itu, ya, ra'sahu, ya, menutup kepalanya, kepala jenazahnya itu, kharajat rijlahu, kakinya ketok, ora cukup nggih, ditarik ke atas, kakinya ketok. Fa idza ghataina rijlaiki kharaja ra'suhu, ketika ditarik ke kakinya, kayaknya itu kepalanya kelihatan. Waduh, piye carane? Bingung sahabat niki. Nggih, sahabat bingung nih. Kemudian fa'amarona Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita para sahabat itu untuk apa? Nughtiya ra'sahu biha. Maka caranya ketika kain itu tidak cukup, maka menutup kepalanya dahulu. Nughtiya ra'sahu. Maka kepalanya ditutup terlebih dahulu. Ya, wa naj'ala rijlaiki min idkhirin. Kemudian kakinya itu ditutup dengan idkhir. Idkhir itu dedaunan yang baunya semerbak. Karena nggak ada kain menika, kakinya ditutup dengan dedaunan yang baunya semerbak. Jadi tidak dibiarkan, tetap ditutup. Walaupun mungkin dengan dedaunan, dengan apa, tetap ditutup. Di sini diceritakan dengan min idkhirin, yaitu dedaunan yang baunya semerbak itu tadi. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini situasi di peperangan syahid itu Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan para sahabat itu untuk mengkafani para sahabat yang gugur di medan perang. Apalagi kok jenazah yang tidak syahid di medan perang gitu. Itu syahid di medan perang yang tentu para sahabat nggak membawa ini kain kafan, ya kan? Nggak membawa kain kafan. Yang ada saja kain yang ada itu yang kemudian dijadikan kain kafan dalam rangka untuk menutupi para sahabat yang gugur itu tadi. Bahkan tidak cukup itu tadi kain yang digunakan itu tadi yang kemudian ditutup dengan dedaunan yang berbau semerbak itu. Nah ini. Kemudian hadis yang lain. Ini ada satu cerita dari Jabir bin Abdullah menikah. Ini suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah dan menceritakan dengan salah seorang sahabat pun. Ya. Fadzakara rajulan min ashabi kubido, yang dimana sahabat itu adalah wafat. Kemudian wakufina, kemudian sahabat itu dikafani min fi kafanin ghairi ta'il, dengan kafan yang tidak yang tidak lebar atau tidak panjang.
Wa qubira lailan, kemudian dikuburkan malam-malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan. Fazazzarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayakburur rajulu bil lail. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan terhadap sahabat yang dikuburkan pada malam harinya itu tadi. Dia menyatakan hatta yusolliya bihi, sampai, artinya Rasulullah itu mengingatkan jangan dikuburkan hingga kemudian orang itu disolatkan. Harus disolatkan dahulu, jangan segera-gera dikuburkan sampai orang tersebut disolatkan dahulu. Illa ayutarra insanun ila dzalika, kecuali kalau kemudian ada sesuatu yang darurat. Sesuatu yang darurat. Napa sesuatu yang darurat itu? Sesuatu yang membahayakan bagi manusia yang lain. Maka boleh segera untuk dikuburkan. Ya. Bahkan sebelum disolatkan pun boleh untuk segera dikuburkan. Begitu. Kalau itu memang sangat darurat dan membahayakan. Ya contohnya umpamanya dalam kaitannya sekarang ini, pada era sekarang ini Bapak Ibu sekalian, orang yang terjangkit corona meninggal dunia, yaitu boleh untuk segera dikuburkan. Tetapi kalau orang yang biasa meninggal dunia, jangan segera untuk dikuburkan sampai disolati terlebih dahulu. Tapi kalau dalam keadaan darurat boleh dimandikan, ya, atau tidak dimandikan karena faktor penyakit itu tadi, karena keterpaksaan itu tadi, kemudian dikuburkan, kemudian sholatnya setelah dikuburkan. Nah, menyolatinya setelah dikuburkan. Gaib berarti. Gaib. Nggih, gaib. Karena sesuatu keterpaksaan menika, nggih. Tetapi kalau masih memungkinkan bisa, maka disolati terlebih dahulu. Ini peringatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam niku, diingatkan betul itu. Jangan sampai kok belum dikuburkan, sebelum disolatkan itu dikuburkan, kecuali dalam keadaan terpaksa, kata Rasulullah. Baqala Nabi, idza kafana ahadukum akhah, apabila salah seorang di antara kalian itu mengafani saudaranya, kata Rasulullah, fal yuhsin, hendaklah dia mengafaninya itu dengan kafan yang baik. Fal yuhsin kafanah. Ya. Kita diperintahkan untuk mengkafani dengan kafan yang baik. Begitu. Ini perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu. Maka ya diusahakan kita Bapak Ibu sekalian, ya umpamanya kita di ranting, di cabang itu, kita memiliki persediaan yang cukup lah untuk pemulasaraan itu ya. Jenazah itu termasuk umpamanya ya kain yang layak itu ya, yang bagus begitu. Jangan sampai nanti untuk kain yang sudah lama digunakan untuk buntel, ternyata sobek. Jadi harus dilihat betul itu, yang layak, yang bagus lah begitu. Nah, karena memang ada satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, kalau ada kain yang bagus itu untuk jenazah itu ya digunakan itu. Ya. Itu untuk untuk mengkafani, karena itu merupakan suatu kehormatan yang terakhir yang kita berikan kepada yang bersangkutan. Ustaz, itu masalah kain kafan itu, kalau Rasulullah mengatakan putih, tapi kalau selain yang putih itu kira-kira gimana, itu juga bisa atau enggak? Ansal bisa. Masalahnya gini, ini bukan saya itu juga. Pada waktu saya ibadah itu saya sempat ke makam Ibrahim, kan di sana itu banyak mayat-mayat yang disolatkan. Ternyata menurut saya melihat itu ada yang hitam juga banyak, ada yang krem juga ada. Yang putih itu malah cuma sedikit. Bisa betul apa? Padahal itu kan di sana kan pusatnya. Nggak apa-apa. Kalau memang ya yang putih, kalau perintahnya yang putih ya. Kalau tidak ada yang putih, yang lainnya itu tidak apa-apa.
begitu, tidak apa-apa, tidak mesti apa namanya yang putih itu tadi. Ya. Bisa Bapak. Karena apa? Karena begini, ya itu tadi kain yang digunakan untuk mengubur tadi gitu kan. Namirah itu kan namirah itu kan berwarna itu, hitam putih itu. Jadi berwarna. Kainnya kain berwarna, hitam putih. Jadi tidak mesti putih. Gitu. Artinya kalau semuanya harus putih itu kan kadang-kadang malah kita cari kain putih aja angel itu ya. Nah itu. Apalagi dalam konteks kebencanaan itu. Bencana yang begitu luar biasa itu seperti dulu terjadi di Aceh itu, wah, luar biasa. Ribuan orang yang meninggal dunia. Itu kan kalau semuanya kain putih itu kan merepotkan. Jadi ya kain apa saja yang penting bisa menutup auratnya. Nah itu terjaga apa namanya kehormatannya dan seterusnya. Di Mekah juga sama itu. Yaitu kan yang meninggal kan tidak sedikit itu. Banyak sekali. Jadi ada yang hitam, ada yang macam biru, ada yang putih. Nah itu. Yang penting bisa untuk menutup apa namanya kehormatan jenazah itu, auratnya itu tadi. Untuk praktek ya. Oke, sebentar dulu. Untuk praktek saya kira ya nanti waktunya kalau cukup kita praktekkan ya. Sebentar saya apa namanya saya kemukakan ini dasarnya dulu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian guys. Jadi terkait dengan ini dengan apa namanya dengan terkait dengan hukumnya. Kemudian untuk sifat kain ini apa namanya kafan. Jadi apa terkait dengan ini dengan kain kafan ini menurut mazhab Hanafi menika ada 3. Ada kafan sunnah, kafan darurah dan kafan kifayah dan kafan darurah. Nah, kafan sunnah itu adalah kafan yaitu mengkafani jenazah dengan 3 lapis. Mengkafani jenazah dengan 3 lapis itu sunnah. Nah, itu. Karena dasarnya banyak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal itu. Okay. Demikian juga ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, menikah juga apa namanya beliau dikafani dengan 3 lapis kain. Bahkan Rasulullah itu mengatakan 3 lapis itu salah satunya itu dengan kain yang bagus. Salah satunya itu di sini disebutkan itu dengan fisaubin khibarah. Ya, itu khibarah menika kain kafan yang terbaik itu. Khibarah, kain kafan yang berasal dari Yaman, khibarah. Salah satunya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Idza tufiya ahadukum fawajada syai'an." Apabila salah seorang di antara kalian itu meninggal dunia, fawajada syai'an dan memiliki kecukupan. Memiliki kecukupan nggih, fawajada syai'an. Maka apa? Fal yakun fi saubin hibarah. Maka salah satu kafannya itu kalau bisa dari kain yang namanya hibarah. Itu kafan yang terbaik yang apa namanya yang dari Yaman. Nah, itu hibarah. Itu. Ya kalau kita apa ya kain yang rada apik itu untuk kafan napa menika? Sutra. Oh, mboten asal. Mboten asal, Bapak. Nek sutra mboten asal malahan. Jadi sutra itu kan termasuk perhiasan nggih. Mboten asal. Jadi sutra tidak boleh digunakan untuk kafan. Lakas, Pak. Nah? Lakas. Nggih, mungkin ya pokoknya kain nggih, kain yang tapi yang bagus lah begitulah nggih. Gitu. Ya? Angsal. Tetapi memang dianjurkan yang ini ya, yang dari kapas nggih. Ini dari kapas, katun nggih. Katun. Nah, begitu. Mengapa kok dari kapas? Itu salah satunya dari bahannya dari katun itu karena itu menyerap nggih.
menyerap bau juga. Kalau dari apa namanya dari yang hewan itu kan ada kain yang dari wool itu kan tidak menyerap itu. Jadi kalau ada cairan dan sebagainya itu kan nggak diserap apa namanya ini. Itu mungkin salah satu rahasianya di sana. Dari yang terbuat dari katun itu. Nah itu kemudian tiga lapis itu yang sunnahnya begitu. Tetapi untuk perempuan itu 5 lapis. Nah ini memang berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ini kalau di lingkungan apa namanya Hambali, mazhab Hambali itu 5 lapis. Tapi kalau di lingkungan Maliki 7 lapis. Imam Malik sunnah apa namanya yang mulia perempuan itu adalah 7 lapis. Itu Maliki. Tapi Hambali 3 lapis. Di 5 lapis ya. Di Syafi'i itu 3 lapis sudah mencukupi. Baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau memang ada memang 5 lapis yang perempuan menikah. Ya kalau alasan para ulama itu mengapa perempuan itu lebih banyak lapisannya dibandingkan dengan laki-laki, itu salah satunya bahwa ketika di hidupnya pada masa hidupnya perempuan itu kan auratnya itu lebih banyak daripada laki-laki. Itu alasannya ngoten niku. Auratnya lebih banyak daripada laki-laki. Nah itu. Bahkan ketika pada saat haji pun itu kan perempuan itu kan yang diperkenankan menggunakan kain berjahit. Nggih kan? Pakai apa biasa pakaian apa namanya pakaian panjang menika menutupi. Karena apa? Karena pakaian yang demikian itu dalam rangka supaya auratnya itu ya terjaga begitu. Ketika ketarik-tarik itu nggak mungkin copot ngoten nggih. Nah, laki-laki kan cuma selempangan ngoten. Selempangan itu kalau ketarik-tarik apa gitu kan bisa jadi copot kan. Nah, makanya perempuannya agak beda. Oleh sebab itu maka alasan para ulama itu mengapa kok perempuan itu dilapisi sampai 5 bahkan 7 itu tadi, karena memang auratnya lebih banyak daripada laki-laki. Maka ketika sowan ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala diposisikan yang ngoten niku berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu cukup 3, kalau perempuan 5. Nah, ngoten niku. Ustaz. Nggih. Ini biasa yang sudah kita laksanakan di tempat kita yang namanya 3 lapis itu. Pertama itu biasanya jenazah itu dibuatkan ya semacam pakaian, ya semacam celana dan sebagainya. Okay. Sudah merupakan 1 lapis, apakah nantinya masih tambah 3 lapis lagi? Itu sudah 1 lapis. Jadi pakaiannya itu sudah 1 lapis, begitu. Ya, seperti seorang perempuan itu masing-masing pakaiannya sudah masing-masing lapis itu. Ada kerudung, ada apa namanya? Ada baju bawah gitu ya. Baju bawah, ada dibuatkan baju kurungnya. Itu sudah 1 lapis itu. 1 lapis. Itu sudah berapa itu? 1 lapis, 3 kan? Bawah, kurung, atas itu sudah 3 lapis. Itu 3 lapis. 3 lapis, sudah 3 nggih? Sudah 3 gitu. Kemudian kafannya itu 2 lagi. Kafannya 2 lapis. Berarti sudah 5 lapis. Coba ini lagi. Okay. Kalau itu kok misalnya bebet, baju itu sudah dihitung 1 lapis. Padahal itu kalau yang untuk mayat pria itu biasanya sudah seperti itu. Iya enggak masalah. Jadi itu sudah cukup 3 lapis. Cukup. Enggak usah dibungkus lagi gitu. Okay. Buatan. Tidak, itu khusus untuk perempuan dibuatkan begitu itu. Kalau perempuan itu dibuatkan pakai baju kurung,
bawah, juga untuk kerudungnya itu kan, itu dihitung masing-masing satu lapis 3, berarti sudah 3 nih, oke. Ditambah lagi dengan apa namanya 2 lapis mori yang untuk membungkus itu menjadi 5 lapis. Kalau pria kan biasanya nggak dibuatkan begitu. Ya, Tetapi kalau dibuatkan begitu ya nggak apa-apa, umpamanya berarti 5 lapis menikah. Oh. Nah, berarti dikasih apa namanya mori 2 lapis menikah, berarti menjadi 5 lapis. 5 lapis. Begitu. Karena apa? Karena kalau pria itu biasanya cuman dibuatkan apa namanya cawat. Yeah. Ya, cawat itu kemudian langsung kain panjang biasanya nggak cekap. Tidak dibuatkan pakai baju kurung, nggak dibuatkan pakai apa namanya bubetan bawah, membuatan niku biasanya ngoten niku. Nggih. Yang dibuatkan baju ada bubetannya. Ada juga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dibuatkan begitu juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi itu sudah dihitung masing-masing lapis, berarti itu 5 lapis. Tidak berarti kemudian sudah dibuatkan begitu dilapis berapa lagi gitu, mboten. Maksudnya yang lapisan yang untuk membungkusnya itu umpamanya ya 2 lapis itu sudah cukup. Tetapi yang apa namanya yang dalamnya itu dibuatkan apa namanya dibuatkan penutup kepala, dibuatkan bajunya, dibuatkan bebetnya. Nah itu masing-masing 1 lapis, satu lapis. Ini kalau kita baca di dalam hadisnya Nabi kan ngoten niku, nggih. Ini umpamanya ketika apa namanya? Nih, ketika putrinya Rasulullah meninggal dunia Ummul Kulsum menikah, ini kan beliau dikafani 5 lapis. 5 lapisnya itu apa? Yang pertama al-hiqa, kain basahan, al-hiqa. Kemudian yang kedua apa namanya? Baju, dibuatkan baju, ad-dar'u. Kemudian yang ketiga al-himar, penutup kepala. Nah itu kan sudah 3 kan, nggih? 3 himar. Jadi al-hiqa, ad-dar'u, al-himar. Kemudian al-mulahafah. Ini baju luaran. Ya, baju luaran. Mulahafah itu kain yang lebih panjang begitu, nggih. Kemudian setelah itu udrijat ba'du fi saubil akhir. Kemudian setelah itu dibungkus dengan kain yang lain. Setelah dikasih apa namanya? Kain, kemudian diceritakan di sini ya, kain basahan, kemudian dikasih baju, dikasih apa namanya kerudung dan seterusnya, baru dibungkus dengan kain yang lain. Itu 5. Masing-masing apa namanya kain itu dihitung sebagai satu kesatuan. Itu Ummul Kulsum. Tetapi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu kan di sini diceritakan kufina fi salasati aswab bedin yamani laisa fiha qamisun wala amamah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikafani dengan 3 lapis kain putih yang berasal dari Yaman, laisa fiha qamisun, yang tidak ada baju, ya, wala amamatun, yang tidak menggunakan tutup kepala. Cuma 3 lapis kain saja yang tidak dibuatkan oleh baju, yang tidak dibuatkan tutup kepala. Ya, itu Rasulullah sendiri itu ngoten niku, cuma 3 lapis kain. Nah kalau kita kok kemudian dibuatkan baju, dibuatkan tutup kepala juga apa-apa. Enggak apa-apa. Begitu. Kemudian kafan kifayah. Nah kalau kafan kifayah menika kafan yang cukup saja, yaitu 2 lapis. Itu menurut mazhab Hanafi ini 2 lapis. Mencukupi ya 2 lapis. Yaitu. Tetapi kalau 2 lapis itu tidak mendapatkan sunnah. Nah itu. Hanya saja memang Abu Bakar itu pernah berwasiat, itu dasarnya wasiat Abu Bakar. Sebelum meninggal menika, Abu Bakar menika
berwasiat kepada Siti Aisyah. Kata Abu Bakar itu kafanilah atau mandikanlah saya dengan 2 kain saya yang saya miliki itu, dan kafanilah saya ketika meninggal dunia. 2 kain saja. Maka Aisyah itu tanya karo bapane menika, Anastari laka jadidan. Anastari laka jadidan, apakah kami perlu membelikanmu kain yang baru, wahai ayahku? Kira-kira ngoten niku Aisyah itu. La, tidak usah. Gitu kan. Li'annahu ahwaju li'annal jadid ahwaju ilaih. Karena li'annal hayya, karena orang yang hidup itu ahwaju ilaihi, lebih butuh terhadap kain yang baru menika. Orang yang hidup menika yang membutuhkan kain yang baru. Maka saya cukup dibungkus dengan kain yang saya miliki ini saja. Ini Abu Bakar. Saking sederhananya Abu Bakar As-Siddiq menika nggih. Seorang khalifah ketika meninggalnya saja nggak mau dibungkus dengan kain yang mewah, yang bagus itu. Dia menyatakan yang hidup lebih membutuhkan daripada saya. Nggih, moga Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita ada, ya sebaiknya ya yang lebih bagus lah, kafannya menika. Karena Rasulullah sendiri mengatakan min khibarah itu tadi ya. Kain kafan yang terbaik yang dari Yaman itu kalau ada, ya. Artinya jenis kafan yang bagus ngoten niku. Itu kalau ada. Kalau tidak ada ya 3, kalau nggak ada 3 ya 2 ya cukup. Nah yang ketiga adalah kafan darurat. Kafan darurat menika ya kafan ya karena faktor darurat, kondisi darurat menika. 1, enggak, maksudnya ngeten lho, kafan darurat itu kafan yang tidak ada kain lagi yang untuk membungkus mayat itu wis ora ono, enggak mencukupi. Maka ya cuman 1 itu tadi, seperti kasus yang terjadi pada saat perang Uhud menika nggih. Itu kan kondisinya darurat itu tadi, enggak ada kain yang dapat digunakan untuk menutup jenazah itu. Tadi akhirnya cuman 1. Nah ini momennya Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menika ditutup dengan namirah, dengan selendang itu tadi, kemudian dikuburkan. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ada ada ini ada apa? Ada kafan ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat ya. Ini kita perlihatkan dulu. Lagi. Lagi. Jadi kalau tali ini begitu sekalian, itu diusahakan ganjil gitu. Bisa 3, bisa 5, bisa 7 gitu ya. Untuk batas maksimal 7. Bisa 9 juga. Tapi biasanya 7 itu sudah cukup. Kecuali kalau orang yang panjang nih kok, yang sedikit
sampai 2 meter itu mungkin ya sampai nah ini kan ada kain ya, kain panjang nih kok. Agak ini tengah. Agak miring ya. Itu masih Betul. berlapis atau satu lapis itu? Kalau apa namanya? Kalau ada kain yang lebih lebar, biasanya yang lebih lebar itu lebih baik, bagus sih. Jadi nggak kemudian di apa namanya? Di double 2. Tapi kebanyakan ya ukurannya seperti itu. Ngeten iki. Iya, ini double 2. Nah, ngeten iki berarti dihitung sebagai satu Lapis. lapis. Baru kalau ada lagi kemudian bisa ditimpah lagi, kemudian ditimpah. Itu dihitung satu lapis. Karena hasil satu lapis itu satu apa namanya? Satu gulungan gitu gitu. Oke, satu gulungan. Ngeten iki. Oke, ini saya kira sudah kita anggap cukup mawon nggih. Nah, ini bajunya nggih. Ini bajunya. Ini untuk dalam. Oke. Ini untuk apa namanya? Terus sama wis biasa itu wis do karong. Sedap dikit piye? Dikit piye? Nah, Gua saya mau kurang. Contoh ini Bapak Ibu sekalian, ini kalau kain panjang ini tidak perlu dilapis, kemudian ditimpah lagi satu lapis lagi. Tapi kalau pendek ngeten iki, maka biasanya 4. Ini 1, ya, ini dianggap satu lapis ya. Ditambah lagi, ditimpah lagi satu lapis lagi. 2 lapis. Dan sebelum di apa namanya, per lapisan itu dikasih minyak atau disiram air supaya apa? Supaya apa namanya? Dia di apa namanya, tetesi air atau minyak gitu gitu. Supaya apa? Supaya lapisan masing-masing kain itu nanti lengket. Fungsinya apa? Minyaknya minyak panto itu? Bisa minyak wangi, bisa minyak kasuri atau apa? Fungsinya apa itu? Supaya lengket. Nah, setelah ngeten iki, posisi ngeten iki, ini kan sudah nggih. Atas ini dipakaikan ngeten iki, kemudian apa namanya? Nah, ini dicawati. Nggih. Kemudian baru ini dipakaikan. Ini kiri rumiyin nggih. Baru kanan. Oh, ini kiri rumiyin nggih.
Posisinya ngoten iki. Jadi semuanya dari arah kiri dahulu. Di arah kiri dahulu baru kan. Carane pun ngoten iki. Nah, setelah ngoten iki posisi mulai kemudian yang sebelah kiri. Bisa dari yang atas, bisa dari yang bawah. Jadi di apa namanya? baru yang kanan. Ada yang kalau tempuk kainnya, kalau tempuk ngeten iki biasanya bisa juga di apa namanya? Kalau enggak terlalu panjang ya. Jadi dilipat masing-masing ujungnya ya. Supaya kuat begitu baru di apa namanya? Lipatkan begitu. Tapi juga bisa begini. Bisa juga bisa begini. Baru kemudian talinya bisa juga yang apa namanya, dari yang atas juga ya terserah monggo nggih. Karena miringnya itu ke apa namanya, ke sebelah barat ya, berarti posisinya adalah di apa namanya, di samping kiri. Jadi talinya di samping kiri. Jadi jangan sampai keliru nanti, supaya apa namanya, supaya gampang ketika muculi ataupun. Jadi cukup ditali wangsul mawon, jangan ditali nggih, ditali wangsul. Dan biasanya pun kalau tangan ini supaya dakupnya kuat, biasanya ditali juga nih. Ditali. Ini antar apa namanya? Antar pergelangan ini ya. Ini gitu dah. Ngoten niku kinten-kinten ngoten niku Bapak Ibu. Tapi ngeten sebelum dipupuk sedikit kan biasanya kan enten kapas wonten apa macam-macam niku, sebelum di apa baju-baju nipun dipakai di apa namanya, kita pakai baju-baju yang macam-macam niku tadi. Jadi ini kan masing-masing sudah diparingi apa namanya, kapas yang dikasih apa minyak ya, minyak wangi ya. Mana saja yang dikasih kapas, apa namanya, hidung, mulut, sela-sela menika, apa namanya, pergelangan menika, kemaluan sini nggih. Biasanya apa namanya, cawatnya itu sudah dikasih apa, kapas. Kemudian niki lipatan kaki, apa namanya, niki nggih. Nah, luas niku diparingi ngoten nggih. Ini caranya betul. Nah ini biasanya kalau supaya kuat, biasanya niki ditali. Nah, khawatirnya kalau apa namanya, kalau lepas terusnya. Oke. Ya saya kira ini Bapak Ibu, yang namanya apa namanya, yang namanya mengkafari sebenarnya gampang ya. Hanya saja mentolo karo wedi ora. Apalagi memandikan menika ya. Dalam hal memandikan itu kan ya dipilih orang-orang yang memang amanah betul itu. Ya, amanah, nggak gampang menceritakan. Nah itu
Angel kan begitu nggih. Amanah betul. Kalau orang itu gampang menceritakan aib orang itu wah susah. Ya, itu ya nggak boleh ya. Maka yang diutamakan keluarga itu. Ya keluarga, diutamakan keluarga, orang yang dekat begitu, ataupun kalau orang yang lain itu yang amanah. Ya. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian karena waktunya nggih. Dan yang untuk memandikan saya kira nanti kalau terakhir itu kan masih ada seksi apa namanya? Sholat menguburkan. Nah, terakhir nanti kita praktek untuk memandikan. Caranya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata jambul. Juga baris. Terima kasih kepada Ustaz Bin Zami yang telah memberikan penjelasan kepada kami dan kita semuanya dengan mengkapan senjata. Semoga kita bisa menjalankan sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan pada kita. Infak pada hari ini mendapat Rp724.000. Marilah kita tutup kajian pada pagi ini dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Oke. kan 3 lapis. Tadi yang tembelan dimaksud 1, masih kurang 2 gitu kan? Nggih, nggih. Gitu. Nggih. Ini Ini kan lagi nyambung. Ini kan sing sambungan Ini kan belum 1. betul. Nanti dilakukan. Niki onten meneh nisore sing omong. Betul. Masih kurang 2 toh? Maksudnya? Kalau perempuan saya kira yang itu kan sudah dikasih baju ya. 3 sudah yang sudah 3. 3. Oke, sing maksudnya sing gawe nisorane niki masih kurang Tambah 2 lapis. satu lagi. Satu lagi. Ning 2. Oh, 2 tambah 3 gini. Oh ya ya. Sudah. Terima kasih ya. Satu yang Niki termasuk 1 wong iki gen kerudung niki ora cukup. Betul. Nek cukup 1 potong. Nek boten tembelang niki cukup 2 lapis. Niki ditung 3 wong niki. Niki Pak. Nggih. Terima kasih. Niki mboten bener ki urang maniki kirang 1 lembar. Iki lanjut mboten ditimbang. Sing iso wis ombo. Mboten ombo. Nek ditembangi sing iki wong ra cukup to. Lanjut niki lak wis 2, lanjut 3, 4, 5. Oh, termasuk. Namun masalah ingkang nyucai niku pendapatipun mriki wonten yang dimaksud 1 kali bersih itu sampai mana? Lah iki kok sing berkembang. Ya 1 kali basuhan. Maksudnya dari atas sampai ke bawah. Dari kanan belum bersih. Iya, pokoknya ngeten. Iya. 1 kali basuhan nggih. Niki Informasinya pakai ini dari yang anggota wudu. Nah, ini dari sini. dari apa pokoknya namanya? dipun cari ilmunya. Dicari ilmunya. Dicari ilmunya, dia apa namanya? Sampaikan, dan dibersihin, dikamiin. Setelah itu baru kemudian dimulai dari anggota wudu. Nah, anggota wudu dasar maksudnya muka dulu ya. Muka, kanan, kiri sampai ke bawah. Oh berarti Dari muka, kanan, Buatan dari kita kalau mau wudu gini. Nah, kalau sesuai kita wudu kan dicuci gini. yang dasar aja. Kalau mau begitu kan ya apa-apa. Enggak apa-apa kalau mau dicuci tangannya gitu. Itu kan kalau nyuci tangannya kan apa namanya kita yang hidup ya. Iya. Kalau ini datang ngeten barang gitu kan. Oh iya. Tetapi kalau dasar namanya dasar kan kalau dalam surat Al-Maidah ayat 6 niku namanya muka kanan kiri baru setelah rata semua itu tuh dari red gitu kan. Itu kan biasa pakai selang atau pakai apa gitu gitu. Nah, baru kemudian masih itu belum dihitung 1 kali ya Ustaz? ya, Belum dihitung 1 kali atau belum? ya ini sudah 1 kali.
kan belum bersih, belum di ini cukup satu kali gayung. Maksudnya satu kali gayung. Oh, bukan satu kali gayung. Itu. Maksudnya bukan satu kali gayung, maksudnya satu kali periode basuhan dari atas anggota tubuh menika ke bawah selesai tuntas menika dibersih. Mboten kok satu gayung. Mboten. Nggih. Setelah ngoten baru setelah selesai. Satu yang kedua pakai air apa itu kata Jawa. Yang kedua itu sabun. Sabun ya. Saya Punya bidara juga tidak pakai sabun atau gimana? Nanti bisa pakai air panas kombinasi air angin kemudian yang terakhir itu pakai wewangian. Kalau pakai air bidara banyu itu ya daun bidara sudah cukup apa masih pakai sabun? Sekarang kan sabun. Pakai kalau pakai satu sebenarnya pakai satu gitu. Termasuk bersihnya kan gitu. Iya, sunahnya kan. Nanti campur kalian. Tapi sulit bisa. Kemudian yang terakhir itu pakai air yang dicampur pakai alkohol. Itu kan dalam rangka untuk menetralisir kemungkinan bau dan sebagainya. Oh, mereka lah Nek kanan ke kanan itu ngeri ke sini atau ke sana? Apa nih? Kanan dulu. Kanan dulu. Kanan dulu. Maksudnya Kanan. kalau udah bersih itu kan diiring ke kanan. Oke. Ke sini atau ke sini? Sakit. Atangane Kanan. tenenin di. Ini ya. Ini kanan ya. Kanan. Kemudian kiri ya. Berarti kanan. Kanan rupiah. Kanan. Kiri. Nah, kemudian kiri. Miring ke sana Oke. gitu. Miring kanan kan itu. Oke. Miring kanan ke sini. Oke. Satu kalinya aja ping piro pun selesai. Satu kali bersih ya Ustaz. Iya, satu kali bersih. Anak-anak ini Maksudnya ya, maksudnya satu kali bersih itu dari atas sampai ke bawah. Bersih sampai bersih. bersih. Tujuh kali itu sekarang tiang kanan gitu. Pendapatnya memang uang ini kok sama ngerti tiang kanan. Kayak tak berani itu. Nah, Sekarang ini tengah-tengah sinten? Oh, nggih pun. Tak milih siman nang jalan. Nggih, monggo Ibu. Assalamualaikum.